Chapter 376. Epilog 1, My Story. Bangun gelombang, bangun gelombang, bangun gelombang. Suara imut menggelitik telingaku. Mungkin karena saya masih mengantuk, itu terdengar seperti kicau burung. Bangun gelombang, get uap gelombang. Bahuku bergetar. Tampaknya bahkan tangan sekecil ini memiliki kekuatan pendorong yang layak. Meskipun rasa kantuk dengan cepat hilang, saya tetap diam dengan sengaja, berhati-hati untuk menghentikan mulut saya menggeliat karena sukacita. Aku bilang bangun. Setelah mengguncang saya untuk waktu yang lama, Evandel menyilangkan lengannya dan menatap saya dengan mata ceria. Baru saat itulah saya membuka mata. Melihat wajah cemberut Evandel, aku tersenyum. Ah, kamu sudah bangun gelombang. Petik 2. Iya, aku bangun. Mabuk saat tidur, aku memeluk Evandel, dan dia menggali dadaku seperti anak anjing. Dia bahkan terkikik manis. Membelai rambut Evandel, aku menghadap ke jendela. Sebuah bukit hijau memasuki mataku. Diterangi oleh sinar matahari yang nyaman, sebuah distrik perumahan diletakkan di depannya. Tempat ini adalah kota penyembuhan yang dibangun oleh Yayasan Amal Berwarna Kertas. 3 bulan yang lalu, saya turun dari pegunungan Alpen ke kota ini dan menjadi apoteker resmi. Hajin, aku lapar. Saya harus makan sarapan. Petik 2. Suara licin Evandel naik dari dadaku. Oh, benarkah? Gelombang, ayo pergi gelombang. Evandel sekarang sudah cukup tua untuk terbiasa menggunakan ucapan biasa. Sambil tersenyum, aku bangkit dari tempat tidur. Ketika saya tiba di kafetaria bersama Evandel, Rahel dan Yi Byul duduk berdampingan, saling memandang. Ekspresi mereka kaku seolah-olah mereka telah menyelesaikan pembicaraan serius, tetapi mereka langsung berubah ketika mereka melihatku dan Evandel. Rahel menawarkan salam terlebih dahulu. Kamu sudah bangun. Kerja bagus, Evandel. Petik 2. Tidak gelombang. Evandel bergegas dan duduk di antara Rahel dan Yi Byul. Saya duduk di sisi yang berlawanan, menghadap Evandel. Kemudian, saya bertanya pada Yi Byul dan Rahel. Apa yang kamu bicarakan? Mereka berdua saling bertukar pandang sebelum mengangkat bahu dan mengucapkan kalimat masing-masing. Kami berbicara tentang Evandel. Petik 2. Sudah 3 bulan sejak aku mulai tinggal di sini bersama Evandel dan Rahel. Ah, gelombang. Rahel dan Yi Byul bertukar pandang sebelum mengeluarkan batuk kecil. Sebuah udara aneh mengalir di antara mereka. Saya tidak menggali terlalu dalam dan meraih untuk mengambil sepotong roti dari meja. Sambil menggigit roti, aku memandang berkeliling ke orang-orang yang membuatku merasa seperti sedang bermimpi setiap hari. Mereka telah tinggal di sisiku selama 3 bulan terakhir tanpa kehilangan ingatan mereka tentangku. Baik, 3 bulan telah berlalu sejak saya mulai tinggal bersama mereka. Banyak hal terjadi selama ini. Tidak mengherankan, Yo Yonha adalah penyebab di balik sebagian besar kejadian. Setelah mendengar bahwa saya telah dihapus dari dunia ini, dia salah paham seperti biasanya. Apa itu lagi? Jadi itu pengorbananmu. Bagaimanapun, dia mengatakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti dan meneliti bagaimana mengembalikan keberadaanku. Itu lucu pada awalnya ketika dia mulai dengan mengumpulkan semua orang yang mengingat saya. Termasuk Yo Yonha sendiri, ada 9 orang, Chae Na-yun, Rahel, Evandel, Chok Jung-yong, Jain, Drun, Jin Se-yeon, dan Yi Byul. Sayangnya, Kim Suho dan Shin Jong-hak, yang tidak tahu tentang insiden Kwang-oh dan tidak memiliki tautan kunci seperti Evandel, tidak dapat mengingat saya. Setelah itu, Yo Yonha mulai bereksperimen. Sebelum saya sempat berpikir untuk menghentikannya, dia menggunakan puluhan miliar won. Tetapi tidak ada keuntungan seperti yang diharapkan, dan Yo Yonha akhirnya menawari saya posisi CEO Essential Pharmacy. Tetapi karena saya tidak menganggap diri saya sebagai seseorang yang layak untuk posisi itu, saya memutuskan untuk menjadi seorang peneliti. Lagi pula, tujuan saya adalah membantu sebanyak mungkin orang. Bagaimana itu? Baik. Pada saat itu, Yi Byul bertanya. Dilihat oleh matanya yang penuh harapan, sepertinya dialah yang membuat roti ini. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, itu bagus. Saya senang. Yi Byul menghela nafas lega. Itu agak lucu. Aku menatap Yi Byul sejenak sebelum meraih tangannya dari bawah meja. Ah! Suara malu keluar dari bibirnya. Kuhum. Tepat pada saat itu, Rahel mengeluarkan batuk kering. Yi Byul tersentak dan dengan cepat melepaskanku, sementara aku dengan canggung menggaruk kepalaku. Oh! Bagaimana kabarnya, Rahel Si? Petik 2. Aku masih mencari apa yang selama ini aku cari. Kebangkitan Inggris dan Persatuan Pengadilan Kerajaan Inggris. Itulah alasan saya pergi ke Kyuk bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Rahel tersenyum manis. Seperti yang dia katakan, Rahel telah menjalani hidupnya untuk kebangkitan Inggris dan Persekutuan Kerajaan Inggris. Dan karena dia telah memberikan kontribusi besar selama Perang Iblis Besar, sekarang seharusnya waktu yang tepat. Setelah semua, pembicaraan tentang restorasi mendapat daya tarik di Inggris. Tentu saja, masih ada beberapa rintangan yang harus dilalui. Lancaster juga masih hidup. Petik 2. Dia adalah. Sejenak, saya kaget. Pria itu masih hidup. Iya. Rahel melanjutkan dengan senyum ringan. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Dulu,
Saya takut. Tapi sekarang, saya baik-baik saja. Saya menjadi lebih kuat. Terima kasih kepada Hajin Si dan Evandel. Petik 2. Petik 2 titik petik 2. Itu membuat saya lengah. Aku tersentak sedikit, sementara mata Yi Byul berubah lebih tajam. Dia melirik Rahel sebelum menatapku dengan pipi yang bengkak. Rahel menambahkan, terima kasih. Dia hanya mengucapkan dua kata, tapi aku bisa melihat dengan jelas makna di baliknya. Mereka sama transparannya dengan mata Rahel yang jernih dan berwarna laut. Rahel lalu mengangkat bahu dengan santai. Memikirkannya sekarang, kupikir aku tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Hajin Si sesering itu. Tidak, kamu tidak benar-benar perlu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Petik 2. Aku menganggukkan kepalaku dengan malu dan kembali makan roti. Sementara itu, Yi Byul berbicara kepada Rahel. Petik 2. Akan ada pertemuan kecil malam ini. Saya mendongak lagi. Yi Byul tampak gugup saat dia memelototi Rahel dengan tatapan seperti laser. Tawa kecil keluar dari mulutku. Rahel, kamu juga ikut, kan? Dia terdengar seperti mengeluarkan tantangan, tapi niat di balik kata-katanya murni dan tidak berbahaya. Ketika Rahel tahu ini juga, dia tersenyum cerah dan menerima undangan Yi Byul. Aku menatap mereka sejenak sebelum membuka mulutku. Aku akan membeli bahan makanan. Tidak, lalu aku juga gelombang aku ingin pergi juga gelombang. Evandel tersenyum cerah dan mengangkat kedua tangannya. Mata Rahel sedikit melebar. Saya tidak keberatan, tapi Evandel, tidakkah Anda pergi ke Disneyland hari ini dengan teman-teman Anda? Petik 2. Kamu benar. Rahel mengingatkan Evandel tentang janji yang dia buat dengan teman-temannya, dan seperti orang dewasa sejati, Evandel berkata, kurasa kita bisa membeli bahan makanan bersama waktu berikutnya gelombang. Pukul 5.30 sore saat matahari mulai terbenam, saya pergi keluar untuk membeli bahan makanan dari supermarket di pusat kota. Jalan-jalan kota dipenuhi anak laki-laki dan perempuan. Aku berjalan sambil mendengarkan tawa ceria anak-anak. Kemudian, saya tiba-tiba merasakan pandangan jatuh pada saya. Itu terpaku pada saya saja, datang dari hutan pohon Zelkova di sisi kanan kota. Saya menjadi gugup. Pada kondisi saya saat ini, saya bahkan tidak bisa mengalahkan jin biasa. Tetapi segera, orang misterius itu mengungkapkan dirinya dan menghilangkan ketegangan dan kekhawatiran saya. Itu adalah Chae Nayun. Dia berdiri di perbatasan antara jalan kota dan langit dan menatapku. Setelah melakukan itu untuk waktu yang lama, dia menyeringai dengan percaya diri. Apakah kamu baik-baik saja? Dia menyapa saya dengan gaya seperti Chae Nayun. Aku balas tersenyum dan mengangguk. Ya, sudah lama. Petik 2. Chae Nayun tidak muncul setelah kami terakhir bertemu di kabin. Dia menghilang setelah meninggalkan kata-kata, aku pergi. Ya, itu benar-benar sudah lama. Dia menyilangkan tangannya. Tunggu, bukankah kamu mengatakan kamu akan menaklukkan Tower of Miracle? Menara keajaiban. Menara ini telah meninggalkan banyak luka bagi saya dan Chae Nayun. Setelah kegagalan rahmat suci pencipta untuk menaklukkan menara ini, itu dianggap sebagai topik terlarang oleh publik. Tetapi ketika Essence of the Stride baru-baru ini mengumumkan rencana mereka untuk secara resmi menaklukkan menara, itu menjadi sorotan sekali lagi. Ya, aku berencana melenyapkan menara itu. Chae Nayun mengangkat lengannya dan menekuk. Praktis aku bisa melihat kepercayaan diri mengalir keluar darinya. PF, ya, jika itu kamu, aku yakin itu mungkin. Oh benar, aku akan pergi membeli beberapa bahan makanan. Apakah kamu mau datang juga? Aku menunjuk ke supermarket di kejauhan. Namun, Chae Nayun menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu yang aku lakukan di sini. Petik 2. Lalu kenapa kamu di sini? Yah, kampanye ini 2 hari lagi. Aku mungkin mati di sana, jadi kupikir aku akan memberitahumu sebelum aku pergi. Petik 2. Dia mengemukakan topik yang menakutkan. Ketika aku mengerutkan alisku, Chae Nayun menundukkan kepalanya. Cahaya matahari terbenam muncul dari belakangnya. Chae Nayun terdiam lama sekali sebelum bergumam dengan suara pelan. Terima kasih untuk semuanya. Berkat kamu, aku tidak perlu melihat Opa menjadi iblis. Aku mengambil pedang karena kamu, dan kamu juga alasan aku menjadi sekuat ini. Petik 2. Chae Nayun berbicara seolah-olah dia sedang mengucapkan kalimat yang telah dia praktekkan berkali-kali. Saya tahu dia malu karena wajahnya memerah. Dan terima kasih untukmu, aku mendapatkan kembali kakekku yang sebenarnya. Petik 2. Butuh 20 tahun baginya untuk sepenuhnya pulih dengan obat itu. Pil yang mengurangi efek samping hadiah. Ketika saya membuatnya menggunakan pengaturan intervensi, mereproduksi itu sangat sulit. Tetapi Essential Pharmacy berhasil menciptakan sejumlah kecil, dan mereka telah diberikan kepada Heinkes dan Chae Jochul. Memang benar bahwa Chae Jochul mendapatkan kembali sedikit dari emosinya yang sebenarnya, tetapi saya tidak berpikir Chae Nayun membicarakan hal itu. Terima saja terima kasihku, bangsat. Di satu sisi, kaulah alasan aku hidup dan berdiri di sini sekarang. Petik 2. Petik 2 titik petik 2. Senyum pahit muncul di wajah saya. Menoleh ke belakang, itu berkat Chae Nayun bahwa saya datang untuk mencintai dunia ini. Orang yang menunjukkan kepada saya bahwa dunia ini bukan novel tidak lain adalah Chae Nayun.
Saya menjawab, itu sama dengan saya. Alasan aku di sini, mungkin karena kamu. Petik 2. Apakah itu? Itu terdengar baik. Chae Nayun berjalan ke arahku dan berhenti agak jauh. Melihat langsung ke mataku, dia menggaruk pipinya sebelum menundukkan kepalanya. Dan begitu pandangannya jatuh, itu tidak muncul kembali untuk sementara waktu. Kemudian, setelah mengambil beberapa langkah ke belakang sambil melihat ke bawah ke kakiku, dia mengangkat kepalanya seolah-olah dia akhirnya mengambil keputusan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Aku secara refleks tersentak, merasa bahwa tindakannya mengintimidasi. Apa? Sini. Ketika Chae Nayun membuka tinjunya, sebuah benda yang bersinar menggantung ke bawah. Ah! Seruan keluar dari mulutku. Ini adalah kalung yang saya berikan pada Chae Nayun sejak lama. Chae Nayun menatapnya dengan wajah pahit. Kau meminjamkannya padaku, ingat. Karena perang sudah berakhir, aku harus mengembalikannya. Petik 2. Tidak apa-apa. Aku mendorong tangannya kembali. Itu sudah jelas. Bagaimanapun, saya membuat kalung ini untuknya. Apa? Tidak, ambillah. Petik 2. Aku bilang tidak apa-apa. Anggap saja itu sebagai hadiah dari seorang teman. Petik 2. Chae Nayun berhenti. Berdiri diam, dia mengepalkan tinjunya. Wajahnya membeku, dan bahunya menegang. Chae Nayun menyisir rambutnya dengan kasar. Kamu masih berpikir kita bisa berteman? Suara gemetarannya menghilang. Seolah dia marah. Tidak, sedih, dia memelototiku dengan penuh kebencian. Anda harus tahu, kita tidak bisa menjadi teman. Petik 2. Saya tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang bisa kukatakan pada Chae Nayun sampai sekarang. Saya hanya bisa menunggu, pilihan, Chae Nayun yang akan datang suatu hari nanti. Apakah kamu tahu orang seperti apa kamu bagiku? Aku menggelengkan kepala. Chae Nayun menatapku lekat-lekat dan membuat senyum putus asa. Kemungkinan besar, aku akan terus membencimu dan mencintaimu. Sampai aku mati. Suaranya sedingin es dan sedalam samudera. Tampaknya membawa kegelapan yang tidak bisa dipahami. Jadi di sini. Tanpa memberi saya kesempatan untuk berpikir, dia mengulurkan tangan. Ambil ini, dasar brengsek. Petik 2. Jika kamu berkata begitu. Hah? Ketika saya setuju, bayangan tiba-tiba dilemparkan ke wajah Chae Nayun. Tapi dengan senyum cerah di contoh berikutnya, dia dengan main-main mengetuk dadaku dengan tangannya memegang kalung itu. Oke, ambillah. Aku akan, tetapi tidak sekarang. Saya akan mengambilnya kembali setelah Anda kembali dari kampanye. Petik 2. Apa? Kamu mendengarku. Saya sedang berbicara tentang Tower of Miracle. Jika Anda ingin sukses, atau setidaknya meningkatkan peluang untuk berhasil dengan sedikit, Anda akan memerlukan kalung itu. Petik 2. Chae Nayun menjadi tercengang, dan aku tertawa. Sebenarnya, Tower of Miracle dalam cerita saya adalah McGavin. Saya bahkan tidak menulis garis besar kasar tentang menara keajaiban. Saya hanya berpikir, apa yang akan terjadi jika ini hadiahnya? Di kepalaku. Jadi, sangat tidak mungkin hadiah menara itu sama dengan apa yang saya pikirkan. Namun, jika hadiah menara itu benar mirip dengan apa yang saya pikir, dan jika Chae Nayun datang untuk memiliki keajaiban itu, apakah dia bisa menjadi bahagia lagi? Mengerti. Berikan kembali padaku setelah kamu menaklukkan Tower of Miracle. Jangan menolak hanya demi itu. Petik 2. Aku mendorong tinju Chae Nayun kembali. Dia mengerutkan alisnya, lalu dengan enggan memasukkan kalung itu kembali ke sakunya. Sangat cerewet. Baik, memang benar kalung ini akan banyak membantu. Petik 2. Menggerutu dengan kasar, Chae Nayun berbalik. Matahari telah selesai terbenam sebelum aku menyadarinya, dan Chae Nayun menjadi diwarnai oleh kegelapan dunia angkatan laut. Ketuk, ketuk. Setelah gagal mencapai tujuan awalnya, Chae Nayun berbicara dengan punggung menghadap saya. Saya sedang pergi. Sampai jumpa lagi. Saya menjawab ketika saya menempatkan sosok yang pergi di ingatan saya. Petik 2. Ya, semoga hidupmu bahagia. Saya tidak mengatakan, sampai jumpa lagi, dengan sengaja. Bagaimana Disneyland? Menyenangkan. Sangat menyenangkan gelombang. Suara berisik membangunkan saya ketika saya sedang tidur di balkon. Aku melihat kereta labu terbang. Memijat leherku yang kaku, aku melihat ke arah ruang tamu melalui jendela. Saya melihat Evandel dengan seragam peri dan ikat kepala peri. Tapi rumah berhantu itu terlalu menyeramkan. Penampilannya yang imut membuatku tersenyum, dan aku terlambat memperhatikan orang yang duduk di sebelahku. Aku menoleh dan menghadap Yibyul, yang sedang bersandar di pagar balkon dan menatapku. Oh, kamu memperhatikanku. Anda bisa membangunkan saya. Petik 2. Saya berbicara ketika saya mengusap kelopak mata saya yang berat. Maaf. Tapi Yibyul tiba-tiba meminta maaf. Ekspresinya juga gelap. Saya bingung, tetapi kemudian saya menyadari alasan mengapa kelopak mata saya terasa begitu berat. Saya menangis. Aku cepat-cepat menghapus air mata dan berbicara. Oh, ini, tidak apa. Saya pasti memiliki mimpi buruk. Petik 2. Petik 2. Benarkah? Anda tidak perlu menyesal tentang apapun. Petik 2. Yibyul meraih tanganku dengan erat.
Tangannya yang dingin bergetar. Saya merasa seperti saya tahu apa yang dia pikirkan. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang tahu kebenaran tentang aku. Yi Byul berbicara, kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Saya mengerti. Tidak, aku tidak kemana-mana. Saya menolak dengan datar dan menatap matanya. Dia menangis karena rasa bersalah. Inilah alasan saya tidak bisa mengatakan, saya tidak bisa pergi. Bagi kami, ada perbedaan besar antara tidak pergi dan tidak bisa pergi. Saya tinggal di sini, karena kamu bilang kamu tidak akan melupakanku dan karena kamu datang untuk menemukan aku dulu. Petik 2. Saya. Saat Yi Byul hendak mengatakan sesuatu, pintu balkon tiba-tiba terbuka lebar, dan Evandel berlari masuk. Hajin gelombang aku kembali gelombang. Setelah dengan bangga menyombongkan diri kepada Rahel, sepertinya aku yang berikutnya. Saya bertukar pandangan dengan Yi Byul sebelum keluar ke ruang tamu. Ada banyak orang berkumpul di sana. Rahel dan Yoyonha, Drun dan Yi Yuri, dan bahkan 8 teman Evandel. Halo gelombang. Yoyonha melambaikan tangannya. Yo. Aku melambaikan tangan dengan setengah hati. Meskipun Yoyonha saat ini adalah orang yang paling berpengaruh di planet ini, dia bukan tamu yang langka di sini. Bahkan jika dia sibuk, dia datang setidaknya seminggu sekali. Tunggu, Evandel. Tidak gelombang. Pergilah bermain dengan teman-temanmu di lantai 2. Orang dewasa punya sesuatu untuk dibicarakan. Petik 2. Baik, bisakah kita semua bermain game? Petik 2. Hanya selama 2 jam. Yai, gelombang. Evandel dan teman-teman di sini bergegas ke lantai 2. Aku menghela nafas, lalu duduk di meja panjang di ruang tamu. Sepiring steak tebal mengepul di depan saya. Yoyonha bertanya begitu Yi Byul dan aku duduk. Nayun datang dan pergi segera. Petik 2. Aku mengangguk dalam hati. Nayun Nim datang. Rahel, yang duduk di sebelah Yoyonha, membuka matanya lebar-lebar. Kamu harus bertanya padanya. Dia seharusnya tahu lebih baik dariku. Petik 2. Yoyonha menunjuk ke arahku. Ya, Chae Nayun datang dan pergi. Dia berbicara tentang kampanye menara yang akan datang dan tidak banyak bicara. Petik 2. Ah, benar, kampanye Tower of Miracle akan datang. Nayun Nim pasti sangat sibuk kalau begitu. Petik 2. Rahel tampak agak menyesal. Sebagai catatan, Aileen terpilih sebagai ketua baru Asosiasi Pahlawan, dan Chae Nayun menjadi pahlawan tingkat master termuda. Karena banyak pahlawan tingkat tinggi dipromosikan ke pangkat master secara bersamaan, gelar terhormat diberikan kepada Chae Nayun yang 4 hari lebih muda dari Kim Suho. Alasan Rahel mulai memanggilnya dengan penuh hormat adalah karena posisinya sebagai pahlawan tingkat master termuda. Rahel, yang masih menjadi pahlawan tingkat 1 tingkat tinggi, peringkat 79 dunia, agak serius dengan formalitas. Kamu mulai lagi dengan Nayun Nim. Cukup atasi dia dengan santai. Petik 2. Yoyonha menggelengkan kepalanya sebelum dengan cepat memutar kepalanya untuk menghadapku. Ambil ini. Dia tiba-tiba mengambil selembar kertas. Apa ini? Kamu sudah banyak beristirahat. Sudah waktunya untuk mulai bekerja. Petik 2. Yoyonha tersenyum nakal. Senyumnya selalu membuatku cemas. Apa yang dia lakukan kali ini? Saya menelan ludah dan memeriksa isi kertas. Formulir permintaan konferensi pers. Apa, konferensi pers? Petik 2. Iya, paten untuk obat kebotakan yang Anda buat berlalu. Ada alasan mengapa Anda disebut Miracle Apotheker saat ini. Semua orang membicarakan Anda, dan Anda praktis adalah penyelamat semua pria berusia antara 20 dan 90. Petik 2. Tapi untuk apa konferensi pers? Yah, siapa yang tahu? Mungkin keberadaan Anda mungkin hidup kembali di dunia ini dengan konferensi pers ini. Petik 2. Tawa kecil segera keluar dari mulutku. Untuk penyembuhan kebotakan belaka. Namun, Yoyonha mengangkat alisnya dengan tajam. Tidak, aku serius. Obat kebotakan adalah masalah besar. Itu adalah sesuatu yang bahkan gagal dipecahkan oleh sihir. Jika Anda mengadakan konferensi pers, puluhan ribu orang akan mengerumuninya. Apakah Anda tahu berapa banyak orang di dunia ini yang mengalami kebotakan total atau sebagian? Di barat, lebih dari setengah. Ah, astaga, berhenti. Obat kebotakan belaka tidak akan. Belaka. Petik 2. Oh benar, bukankah Anda mengatakan Anda mengalami kebotakan parsial akibat stres? Petik 2. Apa, tidak? Saya tidak. Kapan aku mengatakan itu? Petik 2. Kalau begitu, ambil ini kembali. Saya mengembalikan dokumen itu kepada Yoyonha. Dia cemberut dan menyimpan formulir permintaan. Pada saat itu, Yi Byul bertanya. Ngomong-ngomong, kamu tidak datang dengan Chok Jung Yong. Tampaknya Yi Byul sedih untuk beberapa wajah yang dikenalnya. Tidak. Mereka akan menjadi target yang diinginkan lagi. Petik 2. Petik 2. Target yang diinginkan. Yi Byul mengerutkan alisnya. Iya. Yoyonha memandang keluar jendela dan menatap langit yang jauh, lalu bergumam. Sekarang juga, mereka seharusnya berada di penjara bawah tanah, bersiap untuk memenangkan Yo Jin Wong. Apa? Hah? Mataku melebar. Saya bukan satu-satunya. Yi Byul dan Rahel juga membuat wajah yang sama.
Yoyonha melambaikan tangannya seolah itu bukan masalah besar. Tidak apa-apa, hal ini akan dijaga dengan sangat rahasia. Kami selesai mendiskusikannya dengan ketua asosiasi. Yu Jinwong menerima 15 tahun di balik jeruji besi, tetapi Cai Jocul berhasil bebas dari hukuman. Mungkin merasa tidak enak tentang itu, dia setuju begitu kami membuat penawaran. Petik 2. Yoyonha mengangkat bahu sebelum melanjutkan. Sebenarnya, Jin Seyeon adalah orang yang mengajukan penawaran pertama. Dia benar-benar menjadi anggota Chameleon Troupe sekarang. Sesuatu tentang melindungi keadilan dari bayang-bayang. Iya, dia akan menjadi pencuri dan perusak bersama dengan mereka semua, tapi dia akan melakukannya untuk yang jahat. Bagaimanapun, saya senang. Saya tidak ingin ayah saya membusuk di balik jeruji besi selama 15 tahun. Petik 2. Sek, sek. Yoyonha mengiris steaknya dengan pisau dan garpu. Aku yakin dia akan setuju. Berkeliling dunia adalah mimpi keduanya. Petik 2. Ibyul dan aku menatap Yoyonha. Dia menempatkan sepotong kecil steak ke dalam mulutnya. Nom, nom. Setelah mengunyah dan menelan bagian itu dengan anggun, dia menyeka mulutnya dengan serbet dan meletakkan pisau serta garpu. Sekarang, kalau begitu. Yoyonha mengaitkan jari-jarinya dan mengistirahatkan dagunya. Lalu, dia membuat senyum jahat, nakal. Itulah yang terjadi denganku. Rahel mungkin akan mengatakan sesuatu tentang guildnya atau apapun, jadi. Petik 2. Yoyonha melihat bola-bali antara aku dan Yibyul. Kenapa aku tidak mendengar cerita kalian berdua? Kamar itu terdiam sesaat. Rahel dan bahkan Drun dan Yi Yuri tampak penasaran. Saya meraih tangan Yibyul. Dia tampak gugup karena kedinginan dan kaku. Baik. Saya memikirkan orang-orang yang saya tinggalkan. Teman-teman dan keluarga saya, yang adalah segalanya sebelum saya datang ke dunia ini. Meskipun saya mungkin tidak dapat melihat mereka lagi, saya tidak menyesali keputusan saya. Saya merindukan mereka setiap hari dan merasa sedih ketika memikirkan orang tua saya kehilangan saya selamanya, tetapi saya tidak akan membuat keputusan ini jika saya tidak yakin. Cerita kita. Saya berpikir tentang Chai Na-yun yang tidak ada di sini. Saya memikirkan Kim Suho dan Shin Jong-hak yang tidak bisa mengingat saya. Saya memikirkan hal-hal yang dapat saya lakukan di dunia ini. Kemudian, saya melihat orang yang sangat berharga bagi saya. Kita harus menulisnya mulai sekarang. Sampai akhirnya menjadi akhir yang bahagia. Petik 2. Saya berbicara seperti biasa dan tersenyum. Ibyul balas tersenyum. Semua orang di ruangan itu tersenyum. Sudah cukup. Meskipun saya menjadi orang yang sangat berbeda di dunia yang sama sekali berbeda. Meskipun saya kehilangan segalanya dari dunia sebelumnya. Aku yang sekarang, tidak. Kita, dengan percaya diri bisa mengatakan bahwa kita bahagia. Karena kita selamanya bisa bersama orang-orang yang berharga bagi kita.